Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, Prodi PGMI semester 3 dengan mata kuliah keterampilan berbahasa yang diampu oleh Ibu Mega Riawati MPD. Kami di sini akan menampilkan sebuah podcast. Selamat menyaksikan. Sebelumnya maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Kami dari Institut Agama Islam Tanjung Pinang izin ingin mewawancarai Bapak, yaitu tentang pendidikan. Dan kebetulan Bapak guru ya. Iya. Ini Bapak izinkan kami. Boleh, silakan. Boleh langsung mulai saja Pak. Iya. Maaf Pak, perkenalkan nama saya Adinda. Di sini kebetulan kami juga merupakan mahasiswa PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Berarti sejalan dengan Bapak. Iya. Di sini saya ingin bertanya tentang apa sih motivasi Bapak untuk menjadi seorang pendidik? Iya. Langsung saja nih saya jawab ya. Sebelumnya terima kasih ya sudah datang ke rumah saya, dan perkenalkan dulu nih. Saya Anggi Perdana. Saya memang guru di Dinas Pendidikan, tapi tepatnya di SMA Negeri 1 Gundang Pesisir di Pulau Mumpi. Nah, kebetulan sekarang sedang libur, dan terima kasih adik-adik sudah berkunjung ke tempat saya. Dan langsung saja saya menjawab pertanyaan tadi ya, terkait dengan motivasi saya sebagai guru. Jadi saya memiliki motivasi bahwasanya ada dorongan di dalam diri itu supaya bisa memberikan sesuatu yang lebih mencerdaskan untuk kehidupan bangsa, dalam mendorong anak-anak supaya anak-anak ini ke depannya, terutama di anak-anak yang ada di pulau nih, supaya memiliki motivasi untuk semangat belajar. Itu motivasi saya untuk memberikan pengabdian kepada negara lewat pendidikan, salah satunya ya sebagai guru di sekolah-sekolah pulau. Kan Bapak sendiri merupakan guru di Bintang Utara, Di Bintang Pesisir. Iya. Yang kita ketahui bahwa Bintang Pesisir itu mungkin fasilitasnya belum semaju dekat sini. Memang fasilitasnya jauh dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Apa ada kendala Pak itu? Kalau kendala banyak sekali, tetapi seiring dengan berjalannya waktu ya, saya kan dari tahun 2017, mungkin di tahun 2017 itu tidak sekompleks fasilitasnya dibandingkan dengan sekarang. Kalau dari tahun 2017 saya mengajar pulau itu fasilitas masih kurang memadai, terutama di kelistrikan. Jadi kami masih menggunakan genset waktu itu. Kemudian sinyalnya juga belum ada. Tapi seiring waktu berjalan dari tahun 2018 kami mendapatkan bantuan PLTS ketika itu. Tapi sudah ada pasokan listrik. Nah, ketika sudah ada pasokan listrik, kami di sekolah baru berani untuk berlangganan sinyal internet gitu. Sinyal internet walaupun memang masih terbatas karena sesuai dengan anggaran yang kita miliki di sekolah ya. Di sana itu kemarin kita pernah berlangganan selama 1 bulan internet kurang lebih dengan kecepatan 15 Mbps. Jadi masih sangat kurang kecepatannya, dan titik lokasi di sekolah saya itu di pulau itu berada di zona black spot area. Jadi tidak ada sinyal sama sekali. Kalau kita mau mendapatkan sinyal, kita harus letakkan handphone itu di satu titik tertentu. Waktu itu berada di seputaran jendela kantor. Tapi sekarang mah sudah mulai berlangganan internet menggunakan Starlink. Starlink, kita terbantu dengan Starlink walaupun memang masih terbatas juga. Dan kebetulan listrik juga sekarang sudah masuk di tahun 2 tahun belakang kemarin dia masuk, tapi masih dalam masa uji coba walaupun 24 jam. Berarti Bapak selama mengajar di sana bolak-balik atau
1 minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Itu kalau misalnya dalam keadaannya, misalnya Bapak mau pulang ke sana, itu dalam cuaca kondisi tidak bagus tuh gimana? Ya mau tidak mau harus harus tetap jalan ke sana kan. Misalkan dalam kondisi cuaca hujan dari sini ya kita harus jalan ke sekolah gitu. Di hari Minggu siang kita berangkat ke sekolah. Dan memang itu apa ya, resiko yang harus kita jalani gitu ya. Kalau menurut Bapak tuh bagaimana ya motivasi terbesar Bapak memilih sebagai seorang pengajar? Dan bagaimana filosofi Bapak mengajar berkembang, maksudnya kan Bapak mengajar nih, bagaimana filosofinya Bapak tuh berkembang seiring berjalannya waktu? Ya, kalau motivasi tadi ya, motivasi itu berdasarkan dari apa ya, ada panggilan jiwa ya untuk bisa mendidik, memberikan pengajaran ke siswa-siswa terutama yang ada di daerah 3T supaya bisa mereka ini memiliki semangat belajar dan mampu bersaing dengan siswa-siswa yang ada di kota gitu. Kemudian filosofinya seiring dengan berjalannya waktu, filosofi kita sebagai guru itu tidak terbatas pada kita sebagai guru hanya mengajar saja. Tapi sekarang itu sudah mulai berkembang, yang tadinya hanya mengajar, memberikan pengajaran, sekarang sudah ke ranah memfasilitasi. Bagaimana kita bisa memfasilitasi siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran yang memiliki pembelajaran itu lebih ke arah kebermaknaan. Siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna, kemudian mendapatkan pembelajaran yang lebih menggembirakan gitu kan. Dan tentunya siswa bisa memiliki motivasi yang tinggi gitu ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya bertanya, menurut Bapak bagaimana sih kan pendidikan sekarang kan digital gitu Pak? Digital. Ya, sebelum ini kan ada CCTV, mengingatkan juga kalau kita menggunakan CCTV, komputer, AI gitu Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana cara menanganinya? Kalau terkait dengan pembelajaran digital saat ini ya, memang ada positif ada negatif. Iya. Di satu sisi kalau kita lihat positifnya, dengan adanya digitalisasi kita terbantukan. Karena hadirnya digitalisasi pada dasarnya itu adalah untuk membantu siapa? Membantu guru dalam mengajar, membantu siswa dalam memperoleh pembelajaran atau sebagai sumber belajar gitu kan. Tapi di sisi lain kalau misalkan kita atau siapapun itu tidak mampu untuk memanfaatkan digitalisasi itu, tidak bijak dalam memanfaatkannya, maka adanya digitalisasi ya tidak akan berdampak apa-apa, malah dapat berdampak negatif. Seperti contoh misalkan guru sekarang ada beberapa guru dan ada sebagian guru juga yang dimana guru yang sebagian memiliki keinginan untuk belajar. Jadi dengan hadirnya digitalisasi, mereka itu ingin menguasai dan ingin bisa terkait digitalisasi tersebut. Salah satunya dengan cara memberi pelatihan, ya, atau dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada beberapa guru yang sudah berpikiran, wah ini makin ribet lagi nih, gitu kan. Harus bikin ini, harus bikin itu, harus menggunakan ini, harus menggunakan itu. Nah, karena mindset itulah yang memang membatasi mereka yang akhirnya tidak mau belajar, sudah berpikir susah duluan, tidak mau mencoba terlebih dahulu gitu kan. Karena kita sudah memikir susah duluan, maka mau mencoba pun akhirnya ya agak-agak gimana gitu, ragu-ragu gitu, mau maju atau enggak gitu. Itu sih. Bagi saya Pak, Iya, silakan. baik. Sekarang ini kan saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang kurikulum yang sedang diterapkan pada saat ini? Kurikulum yang sekarang sedang diterapkan adalah kurikulum merdeka. Iya, betul. Merdeka, walaupun ini sudah berganti, tapi kurikulumnya masih menggunakan kurikulum. Nah, kalau
dari pandangan saya kurikulum saat ini sudah cukup bagus dan sudah terorientasi kepada murid ya. Ditambah lagi dengan adanya pendekatan baru ya. Sebenarnya bukan pendekatan baru tapi baru diterapkan di Indonesia, seperti ada pendekatan pembelajaran negara, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran berdifferensiasi, kemudian ada tujuan dari pembelajaran mendalam itu kan, di mana pembelajaran mendalam itu dalam rangkanya ada terkait dengan pemanfaatan teknologi yang tentunya selain di kurikulum itu mengedepankan pemanfaatan teknologi, kemudian ada karakter juga. Dan benar tujuannya sekarang kan, kalau dulu profil belajar Pancasila, kalau sekarang ke dimensi profil lulusan. Pembelajaran mendalam dalam kurikulum Merdeka ini adanya pendekatan pembelajaran mendalam yang nanti tujuannya itu diharapkan anak-anak memiliki karakter sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan tersebut. Kalau dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, Kak, mana yang lebih banyak nilai positifnya sama negatifnya? Positifnya sama negatifnya ya. Kalau misalnya dibandingkan antara positif dan negatif, jadi ada gimana ya? Tergantung pelaksanaannya seperti apa ya. Yang melaksanakannya juga ya. Yang sebagai pelaksana kita lagi guru-guru di lapangan. Cuma kalau dari sisi sekarang kurikulum Merdeka ini jauh lebih fleksibel, jadi tidak mengharuskan guru ini harus B harus C, tapi selama masih dalam koridor ya, masih dalam alur yang sama gitu kan, dengan tujuan yang tadi tujuannya adalah dalam memberikan pembelajaran kita bisa mendorong anak-anak supaya memiliki karakter sesuai dengan profil lulusan, maka ya itu bisa saja diterapkan dulu. Ya, kalau dulu kan guru-guru ini disilakan belajar mengusut PLN harus bersertifikat. Nah sekarang dikembalikan ke gurunya, silakan bagi guru-guru yang ingin dan yang ingin mengupgrade diri, silakan pemerintah sudah memberikan wadah ini loh. Ada di rumah pendidikan diberikan wadah untuk pelatihan mandiri. Masih sama dengan PNM sebenarnya, tapi tidak diharuskan, tidak diwajibkan. Tapi diberikan wadah, dikembalikan dulu bagi mereka yang pengen upgrade diri, yang mengembangkan diri, silakan mengikuti pelatihan yang sudah disediakan di platform rumah pendidikan, khususnya di ruang YTK. Sudah pernah membuka belum rumah pendidikan? Belum ya, di situ nanti dicoba dibuka. Ada tempat untuk guru supaya bisa mengikuti pelatihan cara menjual. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang kurikulum, Mas. Iya. Jadi menurut Bapak, apakah kurikulum saat ini sesuai dengan kebutuhan siswa? Iya. Kalau menurut saya sudah hampir sesuai. Sebenarnya dulu juga sesuai. Cuman kurikulum kan semakin apa ya, memang mungkin berganti-ganti ya. Kita dari tahun itu dari beberapa tahun berganti lagi itu sebenarnya untuk memenuhi atau melengkapi kekurangan sebelumnya. Sekarang sudah mulai kebutuhan siswanya sudah mulai dipertimbangkan. Dan dulu jadi sebenarnya sudah ke siswa orientasinya kan. Makanya sekarang dengan adanya tadi kurikulum Merdeka, sekarang dimasukkan pendekatan baru gitu kan. Dulu ada diferensiasi, sekarang dimasukkan lagi pendekatan pembelajaran mendalam yang tujuannya adalah untuk tadi mewadahi kebutuhan belajar murid, kebutuhan belajar siswa, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Aja dimasukkan lagi pemanfaatan. Jadi setelah berjalan 7 angkatan kalau nggak salah, saya masuk angkatan 3. Di 7 angkatan ya namanya program ya. Kalau orang-orangnya baru sudah ganti lagi orang-orang, kadang program itu dilanjutkan dengan program yang lain. Yang berhenti itu di angkatan 7
Nah, kita nggak nyangka dari S3 ternyata ditarik lagi ke kampus untuk kuliah lagi 1 tahun. Dan ternyata kita diberikan untuk mengikuti PPG Prajamatan waktu itu. Kalau yang udah jadi guru kan dalam Jakarta, sebelum jadi guru Prajamatan. Sekarang kan udah dibuka nih Prajamatan, tapi kan enggak rutin tiap tahun ya, karena mengisi sertifikasi yang di daerahnya gitu kan. Lalu datang dibuka sesuai dengan kuotanya. Kalau gitu kami kadang ada berapa. Tuh, habis Prajamatan ternyata ada program pemerintah lagi. Dibukalah CPNS formasi khusus dulu di tahun 2017. Namanya guru baris depan. Terus PPG 1 tahun. Kalau sekarang kan cuma berapa bulan? Dulu 1 tahun PPG. Kita di NTT 1 tahun aja. NTT tahu kan? NTT itu kita menjadi minoritas. Iya. Bisnisnya di guru biologi. Tapi tugasnya udah nambah sekarang. Kalau nggak nambah di mana? Ya, masih di mana? Oh, kami orang analisis juga. Iya, di mana? Kayak di saya tadi. Dari mana? Saya tadi mau. Saya ini tadi. Di nyamuk namanya Kak. Oh, di nyamuk. Belum lagi ya? Iya, belum lagi. Belum, enggak ya? Kijang Pak. Oh, di Kijang. Oh, Kijang waktu rumah saya. Yang benar. Oh, Kijang. Di Batu 18. Itu 18. Dan ya, ada SD di situ ya. Di daerah-daerah yang kosong, pedalaman, perbatasan gitu kan. Dapat lalu sedikit. Kalau Kijang 1,5 tapi istri dapat ada anak bahasanya dan lagi ke Panmantap. Sampai sekarang masih pisah nih, ini kan lagi liburan. 8 tahun, ya udah 8 tahun. Sekarang udah 8 tahun. Itu tadi perkembangan ternyata di sekolah dari tahun ke tahun, alhamdulillah. Dan saya di Pulau Sultan sering mengembangkan media nih, mengembangkan media sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah sesuai dengan kebutuhan siswa juga. Dulu nggak ada listrik, nggak dengan batas, nggak ada sinyal. Kita mau mengerjakan apa nih untuk pembelajaran? Saya mau menggunakan media digital. Jadi setiap tahun karena saya continue ya, saya konsisten mengembangkan media dari digital sampai dengan digital. Setiap tahun akhirnya mendapatkan kesempatan mungkin ada bagaimana. Tahun dapat lomba juara nasional, mulai dari juara 1 setiap tahun, bahkan ada 1 tahun sampai 4 kejuaraan. 4 kejuaraan kayak mendapatkan kejuaraan nasional dan mendapatkan apa kemarin ini duta teknologi dari Universitas mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Nah, itu ada prosesnya tuh, kita mengikuti setiap tahun kan ada namanya kembali. Setiap tahun ada lomba dari Ketegasmen untuk inovasi pembelajaran. Jadi lombanya berjalan 3 bulan. Ada level 1 dalam klasik, level 2 udah video pembelajaran dengan menerapkan metode yang baru berulang. Kemudian level 3 berinovasi, kita membuat sebuah produk digital atau media yang ketiga berbagi. Dan habis itu registrasi pada waktu diumumkan dan di 2024 saya mewakili Kevin menjadi duta teknologi. Duta teknologi itu ada dari tahun 2017. Tahun ini karena efisiensi kegiatan itu di pause dulu, di stop dulu karena efisiensi anggaran. Tapi saya dilibatkan ke dalam kegiatan-kegiatan akan distribusian tingkat-tingkat dari narasumber dan fasilitator terkait dengan itu kebijakan import Maret 7 tahun 2025 di organisasi pengrajaan. Jadi barang-barang itu dimulai dari bulan Mei kalau nggak salah, secara bertahap papan digital itu didistribusikan ke jenjang-jenjang di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Di kita dari 2 bulan kemarin sudah didistribusikan di sekolah-sekolah. 75 inci. Nah, barang ini datang, kita menggunakan metode yang baru, metode yang lama, metode yang lama. Jadi barang-barang itu dimulai dari bulan Mei kalau nggak salah, secara bertahap papan digital itu didistribusikan ke jenjang-jenjang di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Di kita dari 2 bulan kemarin sudah didistribusikan di sekolah-sekolah. 75 inci. Nah, barang ini datang,
kita berikan pelatihan juga ke guru-gurunya. Nah, dan saya kemarin awal bantu dia orang SD menjadi fasilitator dan narasumber terkait dengan digitalisasi global. Kemudian ini udah kurang lebih 10 lah. Nah dari Bintek mulai 10 tahun, mulai pendampingan. Kalau Bintek itu kita ke Jakarta. Di Jakarta diundang statusnya dari setiap daerah sampai 10 batch kemarin. Habis Bintek selesai, kita pendampingan. Kitanya kan ke daerah-daerah ya. Nah, kemarin saya mendapatkan 3 di Batam 1, di Bintan 1 kalau pendampingan sama di Bogor 1 kali. Habis itu udah kita dilibatkan lagi dalam digitalisasi yang lain. Kemarin saya dilibatkan oleh Direktorat PAUD datang ke kami terkait tidak membawa narasumber. Akhirnya yang diundang saya atas rekomendasi dari BPN Provinsi Kepulauan Riau. Karena BPN adalah yang memegang BIC dari digitalisasi pembayaran. Itu perjalanannya. Iya. Saya mau bertanya Pak, bagaimana sih Pak cara Bapak menilai penilaian terhadap hasil belajar siswa itu gimana sih Pak? Dalam proses pembelajaran itu untuk penilaiannya bisa dilakukan dengan penilaian asesmen kalau sekarang asesmen sumatif dan asesmen formatif. Jadi itulah yang saya gunakan. Kalau asesmen formatif ketika anak-anak dalam proses pembelajaran melakukan diskusi, melakukan kerja kelompok, presentasi, itu tetap kita lakukan penilaian proses. Nah, tapi kalau misalnya dalam satu bab misalnya udah selesai, kalau dulu tuh namanya ujian yang mungkin ya setiap satu bab kan ada ujian gitu kan. Nah, itu dilakukan tidak, itu saya lakukan tidak. Dan dalam proses pembelajaran karena sekarang udah zamannya digitalisasi, seringkali saya menggunakan basis background ya sekarang, background kemudian Google Form. Jadi udah jarang saya menggunakan latihan-latihan atau ujian-ujian penilaian menggunakan kertas. Tapi tidak menghilangkan, tetap kita gunakan khususnya dalam prosesnya di asesmen formatif. Kadang-kadang di asesmen formatif kita harus menggunakan KPD kan. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, gitu kan, pertanyaan formatif itu sudah termasuk ke dalam penilaian dalam asesmen formatif. Ketika nanti selesai dalam satu bab anak mempelajari suatu pembahasan, kita lakukan lagi asesmen formatifnya. Bisa menggunakan ulang harian bab 1, bab 2, kemudian dilanjutkan ke penilaian akhir semester. Nah, kita di pulau itu dari zamannya COVID sudah menggunakan penilaian berbasis CAT. Jadi sudah menggunakan sistem seperti sistem orang ujian CPNS, berbasis Android, berbasis digital. Mulai dari dulu menggunakan LMS, yang di LMS tuh Classroom, Google Classroom. 1 tahun kemarin kita gunakan, setelah itu kita menggunakan model. Jadi model itu harus ada sistemnya. Di dalam sistem komputer itu kita sebarkan jaringan, tapi menggunakan jaringan local host. Anak-anak yang di pulau tidak memiliki jaringan internet bisa tetap menggunakan digitalisasi untuk melakukan proses penilaian sampai sekarang bertahun-tahun. Jadi seperti itu ya, ada asesmen sumatif dan asesmen formatif yang saya gunakan dalam proses penilaian di pembelajaran pendidikan Pancasila. Saya menulis. Sekarang kan Pak, kapan kami dimulai adanya TKA. Menurut Bapak itu bagaimana diadakannya TKA? Penting juga ya, penting TKA itu kan untuk mengetahui kemampuan peserta didik, sejauh mana kemampuan mereka. Dan itu nanti sebagai acuan mereka melanjutkan
yang berikutnya. Cuman permasalahannya terkait dengan sarana prasarananya, gitu kan. Apakah di sekolah itu sudah ada perangkat laptop, kemudian apakah di sekolah itu sudah ada sidang internet, itu sementara sekarang yang masih menjadi sedikit penghambat. Walaupun itu bisa aja mereka mengerjakannya di titik mana gitu, tapi kan secara kenyamanan efektivitas juga masih belum terlalu efektif gitu kan, karena mereka harus mencari semua keluar dulu dari sekolah. Kalau di sekolah Bapak sendiri, itu bagaimana tadi kosong? Kalau di sekolah kami sudah berjalan dengan baik ya, jadi kemarin itu pelaksanaannya sudah dilakukan di ruang kelas dan ruangan laboratorium. Sudah dilaksanakan di sana. Saya lagi Pak yang bertanya. Boleh, silakan. Menurut Bapak, apa sih yang perlu ditingkatkan dalam sistem pendidikan saat ini? Yang perlu ditingkatkan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Karena sekarang kan pemerintah melalui Impres nomor 7 tahun 2025 ada program terkait dengan digitalisasi pembelajaran. Yang dimana mungkin teman-teman sudah tahu terkait pendistribusian papan interaktif digital. Ya mungkin kalau orang-orang di luar sana tahunya apa Smart TV ya. Tidak TV gede, tapi namanya yang sebenarnya adalah dulu ISP ya, ISP Interactive Flat Panel. Tapi sekarang penggunaan bahasa-bahasa asing itu kalau bisa diganti dengan istilah bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, maka digantikan papan interaktif digital. Saya mau bertanya lagi Pak. Nah, menurut Bapak nih, apa sih kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang guru di era digital saat ini Pak? Kualitas terpentingnya adalah kita harus mau mengupdate dan mengikuti perkembangan. Itu kualitas ini. Kemudian yang kedua, selain kita harus mengikuti perkembangan yang ada gitu kan, adalah bagaimana kita bisa memiliki karakter yang menjadi contoh sebagai guru dan dapat dicontoh oleh anak didik kita. Yang terakhir dari saya Pak, sebagai penutup. Bukan terakhir. Ya, pesan dari Bapak untuk kami sebagai calon guru yang ingin mengembangkan pendidikan di Indonesia itu. Kesannya bagi anak muda sekarang ya teruslah belajar dan kemudian ikutilah segala perkembangan yang ada, terutama terkait dengan ya kurikulum yang baru, kemudian terkait dengan kebijakan pemerintah, dan yang ketiga harus mau selain mengembangkan diri harus mau berbagi juga dan makin praktek baik sekecil apapun yang dimiliki dan yang ada adik sekalian. Kalau hal itu merupakan hal baik, ya jangan jangan tinggikan, ya teruslah berbagi. Kemudian dukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi walaupun kita mendukung, kalau misalkan ada kritik dan saran, ya itu boleh saja, selagi itu masih membangun dan bisa untuk kemajuan untuk ke depan. Terima kasih karena atas ilmu yang Bapak berikan ke kami. Semoga apa yang Bapak berikan dapat bermanfaat dan dapat kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami dari perwakilan kampus Institut Agama Islam Al-Glum, mohon maaf apabila kehadiran kami ini mengganggu waktu Bapak. Justru saya senang gitu kan bisa didatangi mahasiswi ya. Mahasiswanya nggak ada ya? Nggak ada. Kebetulan satu kelas kami wanita semua.
Semoga silaturahmi kita dapat berjalan keberlanjutannya. Jangan apa ya Pak? Sebagus Pak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.